Yahoo, perkenalkan nama saya Kriston Duha. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Nias Raya sampai pada tanggal 21 Februari 2022 kemarin. Sesuai dengan status yang telah beredar luas di beberapa media sosial tentang SK pemberhentian saya sebagai mahasiswa di Universitas Nias Raya, saya menyatakan itu benar adanya SK tersebut, dan SK tersebut telah ditetapkan pada tanggal 21 Februari tahun 2022 dan baru sampai di tangan saya pada tanggal 22 Februari tahun 2022, yaitu hari Selasa kemarin. Ketika saya membaca SK pemberhentian saya sebagai mahasiswa itu, saya mendapati bahwa dasar atas putusan SK ini adalah saya dituduh telah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan kepada oknum dosen di kampus Universitas Nias Raya. Namun berdasarkan SK ini juga dan yang telah saya alami di Universitas Nias Raya, saya tidak pernah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan kepada oknum dosen dalam beberapa bulan ini atau dalam beberapa hari ini, atau bahkan sebelum-sebelumnya saya tidak pernah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan terhadap dosen, karena menurut saya itu tidak beretika sebagai saya mahasiswa. Di dalam SK ini tercantum jelas bunyi pasalnya, yaitu berdasarkan pada peraturan Rektor nomor 8 tahun 2021 tentang kode etik mahasiswa di Universitas Nias Raya, yang meski hingga saat ini, puji Tuhan, peraturan rektor tersebut belum pernah saya sentuh, belum pernah saya lihat, dan belum pernah saya baca. Bahkan selama hampir 4 tahun saya berkuliah di Universitas Nias Raya, yang sebelumnya adalah Yayasan Pendidikan Nias Selatan, dan saya berada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, saya tidak pernah mendengar sosialisasi mengenai peraturan mengenai kode etik mahasiswa, terlebih lagi peraturan Rektor nomor 8 tahun 2021 di Universitas Nias Raya ini. Di dalam SK ini juga saya jadi bingung karena tidak termuat jelas kapan, di mana, dan oknum dosen siapa yang telah mengalami kekerasan verbal dan penghinaan dari saya sendiri. Saya pun jadi bingung. Saya introspeksi diri, mencari waktu atau saat-saat ketika saya melakukan, barangkali pernah melakukan, dan sampai sekarang saya tidak menemukan saya pernah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan kepada dosen di Universitas Nias Raya. Namun beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari, yaitu hari Senin minggu lalu, saya teringat pernah menjumpai salah seorang dosen yang mengampu mata kuliah peradilan semu pada semester 7 ini, yang berinisial KIH, dan dia juga sebagai kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Nias Raya. Sebelumnya pada tanggal 12 Februari, keluarlah nilai kami melalui SIA, dan saya terkejut. Saya mendapat nilai E di mata kuliah peradilan semu. Saya bertanya, ada apa? Kenapa? Atas dasar apa saya mendapat nilai E? Itu langsung saya chat dosen tersebut, beliau. Dan alhasil tidak ada tanggapan sama sekali. Bahkan hanya dibaca doang atau dilihat doang, tanpa ada balasan satu kata pun atau satu huruf pun. Namun pada tanggal 14 Februari, tepatnya hari Senin minggu lalu, saya berinisiatif untuk menjumpai beliau. Saya mempertanyakan atas dasar apa nilai saya diberi E. Namun ketika saya masuk, Bapak itu tidak menanggapi apa pertanyaan saya. Dia malah lebih menanggapi
masalah baju saya. Kebetulan pada saat itu saya menggunakan jaket karena pada hari libur saya menggunakan jaket. Lalu bapak itu bertanya, kamu punya baju kemeja? Saya bilang saya tidak punya. Saya punya baju kemeja pak, tapi di rumah untuk saat ini saya pakai jaket dan di dalamnya cuma baju dalam, tidak ada baju kaos atau kemeja. Lalu bapak itu memerintahkan saya atau meminta saya untuk menukar baju jaket itu dengan kemeja. Lalu saya turuti, saya keluar dan kebetulan saya punya teman di luar di area kampus itu yang menggunakan kemeja. Lalu saya bertukaran baju dengan rekan mahasiswa saya itu, sehingga saya kembali lagi ke ruangan dan beliau atau bapak itu langsung berkata kepada saya, tadi kamu bilang tidak ada baju kemejamu, lalu ini baju apa? Lalu saya jawab, tadi kan sudah saya jawab pak, bahwasanya ketika bapak bertanya saya punya baju kemeja, maka saya bilang saya untuk saat ini tidak pakai baju kemeja tapi ada di rumah. Namun ketika bapak perintah saya untuk menukar baju jaket ini dengan kemeja, maka saya tukarkan jaket ini dengan kemeja yang ada di luar, yaitu teman saya Yosua Halawa. Itu langsung saya bilang, langsung saya sebut. Namun bapak itu malah meminta lagi kejelasan, tolong dipanggil temanmu itu apakah betul dia yang punya baju kemeja itu atau bukan. Lalu saya sanggah dengan pertanyaan, emang hubungan yang paling mendesak dengan kepentingan saya datang ke bapak sekarang mengenai nilai saya dan baju saya yang setelah saya tukarkan ini, apa hal yang mendesak pak sehingga bapak harus memerintahkan saya lagi untuk memanggil rekan saya itu, padahal saya sudah menjawab baju ini milik Yosua Halawa karena kami sedang tukaran. Lalu bapak itu menjawab, saya cuma ingin memastikan saja. Lalu saya mengalah daripada banyak perdebatan, saya memanggil teman saya Yosua. Belum saya duduk di dalam ruangan bapak itu, saya sudah masuk dan Yosua Halawa sudah masuk, saya langsung ditodong oleh bapak itu dengan kalimat, kalau kau masuk ke sini jangan pakai wajah yang sok garang atau sangar lah Kirsoni. Lalu saya sanggah, wajah saya sok sangar kayak mana ini pak? Perasaan wajah saya begini-begini aja, tidak ada istimewanya muka wajah saya ini, bahkan tidak ada sangar-sangarnya, dia gini-gini aja, tercipta kayak gini dia. Lalu apa itu bilang, saya hanya menyampaikan saja. Oke, saya iyakan, baiklah pak. Lalu saya tanyakan lagi masalah nilai saya, atas dasar apa bapak memberikan nilai saya E. Namun tidak ditanggapi oleh bapak itu. Bapak itu langsung bilang, kamu tidak punya etika sebagai mahasiswa. Nah saya terkejut, bingung juga ini. Saya tidak punya etika kayak mana lagi nih pak? Perasaan saya sebelum masuk ke sini saya ketok pintu lalu minta izin ke bapak untuk masuk dan bapak silakan saya masuk. Bahkan saya bilang di sini ada Pak Fianus sebagai sekretaris prodi. Saya bilang begitu ke bapak itu. Lalu pada akhirnya bapak itu sudah mulai naik intonasi suaranya dan berkata, saya tidak mau melayani kamu, Kirsoni silakan keluar. Lalu saya menyanggah, atas dasar apa pak bapak tidak mau melayani saya? Saya di sini mahasiswa aktif. Saya memiliki hak yang sama dengan mahasiswa lainnya di sini. Berbeda kalau bapak sedang sibuk atau bapak sedang melayani mahasiswa lain. Salah saya jika mengganggu kesibukan bapak. Tapi ini bapak tidak sedang sibuk pak. Jadi bapak bekerja di sini untuk memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa. Bapak jangan bilang bapak tidak mau melayani saya pak. Saya adalah mahasiswa di Universitas Nias Raya ini, khususnya di Fakultas Hukum Uniraya. Lalu bapak itu bilang lagi, yang penting saya tidak mau melayani kamu hari ini. Masalah nilai kamu itu sudah diputuskan oleh 3 orang dosen pengampu mata kuliah itu yang tergabung menjadi satu tim. Silakan ditanya ke mereka, kata bapak itu. Dan intinya silakan kamu keluar, saya tidak mau melayani kamu. Lalu saya bilang, Pak, bapak jangan bilang begitu pak. Bapak di sini bekerja untuk melayani kami mahasiswa, memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa. Sumber gaji bapak itu berasal dari mahasiswa pak. Saya berkata begitu ke bapak itu. Jadi bapak jangan bilang
Bapak tidak mau melayani saya gitu loh, karena saya mahasiswa. Dan di situ Bapak itu sudah mulai emosi, bahkan berdiri Bapak itu pada saat itu. Dia keluar bentar lalu masuk lagi, dan masih terjadi perdebatan suara, perdebatan kata-kata di situ. Dan Sekprodi ini berupaya untuk menenangkan suasana, menenangkan keadaan supaya tidak terjadi keributan. Setelah Bapak itu keluar dan masuk kembali, Bapak itu malah berupaya untuk menantang saya, seakan-akan menantang saya. Dia mendekatkan wajahnya, badannya di depan saya, seakan-akan ingin menantang saya untuk duel gitu. Tapi saya tidak mau. Saya menahan diri karena saya sebagai mahasiswa, saya tidak mungkin melawan dosen. Dan saya bilang. Lalu pada akhirnya Bapak itu keluar lagi, dan saya juga tidak keluar. Setelah dia bilang silahkan keluar, saya tidak mau melayani kamu untuk hari ini. Dia masuk lagi pada saat itu, dan setelah sembari kami berbincang-bincang dengan Pak Seprodi, dan ada di situ wakil dekan, walaupun terlambat dia datang, dia berkata, bilang sama si Kristoni, dia tidak sanggup membayar gaji dosen di situ. Langsung saya sanggah. Memang saya tidak sanggup membayar gaji dosen, Pak. Tapi sumber utama gaji dosen di sini berasal dari mahasiswa, Pak. Bapak tidak akan bekerja, Bapak tidak akan bergaji apabila kami mahasiswa tidak ada di sini, Pak. Dan tidak membayar sangkutan-sangkutan kepada kampus di Uniraya ini, Pak. Itu saya bilang. Lalu Bapak itu keluar, menjumpai, saya tidak tahu dia kemana, dan tinggallah saya di ruangan itu. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2012, tepat pada siang hari, pukul 1, saya kembali menjumpai beliau, dosen pengampu mata kuliah di Peradilan Semu. Saya ingin kejelasan dan ketegasan, apakah nilai saya masih bisa diperbaiki atau diubah atau tidak lagi, atau memang saya hanya dapat E. Lalu saya jumpai, bahkan saya tidak diizinkan masuk. Saya berada di pintu ruangannya. Saya langsung bertanya pada saat itu, Pak, bagaimana dengan nilai saya, Pak? Apakah masih tetap diberikan E atau ada niatan untuk diperbaiki, Pak? Karena masa saya ketua kelompok dapat E, sementara teman-teman saya dapat B? Ada apa? Sementara saya yang paling aktif di kelompok kami selaku ketua kelompok, bahkan ketika di Pengadilan Negeri Gunung Stoli, saya selalu aktif di situ, Pak. Lalu apa kriteria atau dasar Bapak memberikan saya nilai E? Saya tanya begitu. Lalu jawab Bapak itu, kalau masalah nilaimu, Kristoni, saya tidak mau menjawab, dan saya tidak mau memberikan penjelasan apapun, dan saya tidak melayani kamu juga kalau masalah nilai. Dan kalau kamu mau tahu persoalan nilaimu, silakan jumpai satu persatu dosen yang 3 itu yang tergabung satu tim. Lalu saya jawab, saya sudah chat salah satu dosen yang termasuk 3 itu, Pak, yaitu Pak Antoni Sunduru SHMH. Namun Bapak itu menjawab bahwasanya yang memberikan nilai saya itu, atau yang memberikan nilai di mata kuliah Peradilan Semu itu adalah berdasarkan dosen pengampu masing-masing kelas. Kebetulan Bapak adalah dosen pengampu di kelas saya, di kelas kami, Pak, yang saya duduki. Lalu beliau memanggil Pak Anton Panduru. Namun Panduru langsung menjawab dengan, saya sudah bilang, Pak Hulu, bahwa saya memberikan nilai Kriston itu secara objektif. Saya tidak mau dibebankan permasalahan pribadi antara Bapak dengan Kriston Duha. Saya tidak mau permasalahan orang Bapak dilimpahkan atau dibebankan kepada saya. Yang penting saya sudah memberikan penilaian secara objektif kepada Kriston Duha. Apa yang dia dapat, itu yang saya berikan. Karena memang dia layak mendapatkan hal itu. Lalu saya menyampaikan ke Pak KIH ini. Dia pun tidak menggubris atau tidak lagi menyampaikan sesuatu kepada saya. Sekitaran 3 menit atau 3-5 menit saya menunggu di depan ruangan itu. Saya dihampiri oleh Pak Nurul kembali dan menyampaikan bahwasanya, silakan kamu balik dulu Kristoni, nanti saya akan sampaikan
apa keputusan rapat atau diskusi atau pembahasan mengenai nilai kamu di mata kuliah peradilan semu. Lalu saya akan baik Pak, saya tunggu konfirmasi Bapak. Namun sampai hari Senin tidak ada konfirmasi kepada Bapak itu. Bahkan sampai hari Selasa tidak ada konfirmasi dari Anton Panduru mengenai hasil kesepakatan mereka. Dan tiba-tiba tak ujuk-ujuk staf dari Universitas Nias Raya mengantarkan surat ke rumah saya, ke rumah kami. Saya terima dengan baik. Nah, setelah saya baca, ternyata yang keluar adalah SK pemecatan atau SK pemberhentian sebagai mahasiswa di Universitas Nias Raya. Lalu saya bertanya, apakah mungkin SK ini keluar hanya masalah tersebut atau kejadian tersebut? Yang menurut saya tidak melakukan kekerasan verbal pada saat itu, dan pelecehan dan penghinaan pada saat itu. Saya tidak melakukan kekerasan verbal dan penghinaan seperti yang dituduhkan di dalam SK ini pada saat itu. Saya masih berada pada rule-nya. Lalu saya teringat lagi, apakah mungkin saya diberi nilai E atas dasar tragedi yang terjadi sebelumnya, itu tepat pada bulan November kemarin, sehingga saya dihancurkan melalui nilai, atau saya diberi nilai E. Apakah mungkin itu sebabnya? Apakah mungkin sebab saya dan rekan-rekan mahasiswa yang telah berani mempertanyakan atau memperjuangkan haknya, mulai dari di kantor bupati sampai di kampus, apakah mungkin itu dasar dari SK pemecatan ini dan pemberian nilai E di mata kuliah peradilan semu kepada saya? Apakah mungkin nilai E itu diberikan dan SK pemecatan ini diberikan kepada saya hanya karena saya dan rekan-rekan telah lantang atau menjadi barisan paling depan memperjuangkan hak-hak rekan-rekan mahasiswa, dan juga sebenarnya hak-hak dari Universitas Nias Raya itu sendiri dan dosen-dosen itu sendiri, sehingga saya diberi nilai E dan SK pemecatan ini. Dan sebelum-sebelumnya juga saya juga sudah menerima ancaman-ancaman untuk diberikan surat pemecatan dan dicabut beasiswa bidik misi saya dari pusat. Saya punya rekamannya sampai saat ini, dan itu masih saya simpan baik-baik. Apakah itu adalah manifestasi dari ancaman-ancaman itu? Apakah ini adalah terusan dari hasil dari ancaman-ancaman itu? Padahal kurang apa lagi saya pada saat itu? Setelah dikeluarkan ancaman itu, saya tenang, saya tidak melaporkan ancaman itu. Karena itu sebenarnya menurut saya pembungkaman kepada mahasiswa, pembungkaman kepada saya, hak atau kemerdekaan di dalam menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat di muka umum. Itu upaya-upaya merenggut hak-hak tersebut dari saya sebagai mahasiswa, yang sementara dijamin oleh undang-undang itu sendiri. Namun demi rasa hormat saya kepada dosen tersebut dan demi menjaga nama baik Universitas Nias Raya, saya tidak melaporkan kejadian tersebut, dan saya diamkan saja sampai bulan 2 ini. Namun kenapa tiba-tiba saya diberikan SK pemecatan ini dan diberikan nilai E pada mata kuliah peradilan semu? Ada apa? Dan saya dituduh telah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan kepada oknum dosen. Saya tidak tahu dosen yang mana ini, karena tidak termuat jelas di dalam SK ini. Itu menjadi pertanyaan saya yang paling besar dan mendasar. Saya merasa jika hal ini dibiarkan, akan menjadi kebiasaan di Universitas Nias Raya. Mereka akan sewenang-wenang menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan upaya-upaya pembungkaman kepada mahasiswa, upaya-upaya mengancam, menakuti mahasiswa agar tidak berani bertentangan dengan kampus Universitas Nias Raya, agar tidak berani
menyampaikan pendapat di depan umum. Sementara kami mahasiswa berkuliah dan dididik untuk berani menyampaikan kebenaran, berani menegakkan keadilan, berani menyatakan benar atau tidak. Lalu untuk apa kami berkuliah jika kami ditahan, dibungkam dalam hal ini? Melalui video ini juga, saya meminta perlindungan kepada Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tolong Pak, diperhatikan kami mahasiswa-mahasiswi di Universitas Nias Raya ini. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Universitas Nias Raya ini, Pak. Tolong diperhatikan, Pak. Ini jangan sempat dibiarkan ini, Pak. Sempat ini dibiarkan, ini akan menjadi membudaya atau terbiasa di lingkungan kampus Universitas Nias Raya. Saya juga memohon dukungan dari rekan-rekan mahasiswa. Saya juga mohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar menyatakan sikapnya membela yang benar dan yang salah. Saya khawatir apabila tindakan-tindakan seperti ini dibiarkan. Saya kasihan. Saya merasa khawatir kepada generasi-generasi selanjutnya di Universitas Nias Raya ini akan terus dibungkam. Hal ini akan menjadi momok menakutkan bagi mereka. Mereka tidak akan berani lagi buka suara untuk menyatakan yang benar, untuk membela kepentingan mereka yang sebagaimana mestinya wajib mereka dapatkan, karena itu menjadi hak-hak mereka yang dijamin oleh regulasi itu sendiri. Ini yang sangat saya khawatirkan. Maka untuk itu saya sangat memohon kepada seluruh elemen masyarakat. Saya juga memohon kepada Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Republik Indonesia agar betul-betul Pak diselidiki atas dasar apa SK pemecatan yang sepihak ini diberikan atau dikeluarkan dan langsung ditandatangani oleh rektor itu sendiri, rektor Universitas Nias Raya yang langsung menandatangani ini, Pak. Tolong Pak diselidiki, diusut sampai tuntas, Pak. Biar ini tidak lagi menjadi kesewenang-wenangan terhadap pimpinan di Universitas Nias Raya. Saya khawatir filosofi masa depanmu berada di ujung pulpen saya itu masih diterapkan sampai sekarang, sehingga tidak bisa sedikit berbeda haluan dengan kampus dalam hal ini Universitas Nias Raya. Maka mahasiswa yang berani lantang menyampaikan atau memperjuangkan haknya itu harus dipecat, harus didepak dari kampus Universitas Nias Raya. Apakah ini adalah praktek atau manifestasi dari filosofi itu yang sedang mereka lakukan? Saya sangat berharap filosofi ini tidak lagi diterapkan, tidak boleh ditanamkan, karena ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Republik Indonesia ini. Dengan keluarnya surat ini, saya merasa terpukul, saya merasa kecewa. Sia-sia jadi perjuangan saya selama hampir 4 tahun berkuliah di Universitas Nias Raya. Saya tidak tahu kesalahan saya apa, kapan saya perbuat kesalahan tersebut. Saya dituduhkan telah melakukan itu, dan bahkan dikeluarkan surat pemecatan ini. Saya betul-betul terpukul. Saya sangat merasa sakit hati. Seandainya saya tahu dari awal bahwa saya kampus Universitas Nias Raya ini, yang sebelumnya adalah YPNS ini, adalah kampus yang bersikap dan bertindak seperti ini, mungkin saya tidak akan melanjut di Universitas Nias Raya ini. Namun apa daya, saya sudah terlanjur masuk ke bagian mereka, sehingga terjadilah hal ini ketika saya berbeda haluan dengan mereka. Namun pada saat ini saya hanya berharap praktek-praktek
penyalahgunaan wewenang seperti ini, praktek-praktek pengambilan keputusan seperti ini, praktek-praktek pemecatan, pemberian tuduhan kepada mahasiswa seperti ini tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu dari mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi terjadi ke depannya. Karena saya sendiri dikeluarkan SK ini, tidak ada sebelumnya panggilan terhadap saya dari Universitasnya Seraya untuk dimintai keterangan. Bahkan jika betul saya telah pernah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan kepada oknum dosen yang saya tidak tahu siapa, maka setidaknya ada pembinaan, ada surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua. Kenapa langsung SK pemecatan ini? Ada apa? Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini masih ada rentetan atau hubungannya dengan tragedi bulan November kemarin? Atau mungkin karena kembali lagi ada isu penagihan kepada mahasiswa dari kampus Universitasnya Seraya, sehingga mungkin saja pihak universitas mengambil langkah nekat untuk langsung mematikan langkah saya dan memberhentikan saya sebagai mahasiswa di Universitasnya Seraya. Saya hanya berharap hal yang terjadi kepada saya tidak terjadi kepada adik-adik saya atau rekan-rekan saya mahasiswa lainnya. Saya berharap tidak ada lagi kristoni-kristoni lainnya, kristoni-kristoni berikutnya yang dipecat hanya karena berani memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan juga hak-hak kampus itu sendiri. Saya hanya berharap hal demikian, dan saya juga berharap keadilan dalam hal ini. Karena saya merasa saya tidak pernah melakukan kekerasan verbal dan saya tidak pernah melakukan penghinaan kepada dosen siapapun. Itu saya pastikan. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Jika ada lagi komentar-komentar miring atau isu-isu miring bahwasanya saya dipecat hanya karena saya telah melakukan penghinaan dan kekerasan verbal, tolong itu jangan dipercaya. Karena saya tidak pernah melakukan kekerasan verbal dan penghinaan kepada oknum dosen siapapun dan dimanapun. Karena saya selalu hormat kepada dosen, saya selalu tunduk kepada dosen, saya selalu menghargai dosen. Bahkan selama saya melaksanakan orasi ketika memulai bulan November, saya selalu menanamkan kita tidak takut kepada dosen, tapi kita mahasiswa menghargai dosen itu sendiri. Karena mereka adalah pengganti orang tua kita di rumah, di sini, di kampus Universitasnya Seraya. Maka melalui ini juga, saya hanya ingin meminta, apabila keadilan itu ada, maka tunjukkanlah kepada saya bahwa keadilan itu memang ada. Apabila hukum itu ada, maka tunjukkanlah, tegakkanlah hukum itu, bila memang hukum itu ada. Demikian yang bisa saya jelaskan melalui video ini, apa yang telah saya alami sehingga keluarlah SK pemecatan ini pada tanggal 21 Februari 2022. Saya mohon dukungan kepada seluruh elemen masyarakat dan kepada pemangku-pemangku jabatan yang berkompeten di bidang ini, terlebih lagi kepada Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, agar lebih memperhatikan saya, memberikan keadilan kepada saya, memberikan keadilan sejati kepada saya sebagai mahasiswa. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Yahoo.